Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat bersama lagi dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, para habib yang mengaku keturunan Rasulullah, mengklaim sebagai keturunan Rasulullah dan merasa memiliki legitimasi untuk berkata seenak perut mereka, sobat-sobat. Padahal Nabi sudah mengatakan tidak ada keistimewaan, tidak ada kemuliaan berdasarkan nasab, berdasarkan warna kulit. Nah, jadi dari sabda Nabi ini tidak ada kelebihan apapun mengenai keturunan. Keturunan Nabi sekalipun tidak ada perbedaan. Karena Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Tetapi sudah berabad-abad, sudah turun-temurun, umat Islam dicekoki, didoktrin oleh para habib yang mengaku keturunan Rasulullah dengan embel-embel keturunan Rasulullah dan dengan gelar habib. Mereka menyihir umat, mendoktrin umat dengan hal-hal yang berbau hurafat, dongeng-dongeng, halu, untuk menguatkan pengaruh mereka. Nah, ada dua cuplikan video ya, bagaimana mereka berbicara seenak perutnya, mendongeng, berdusta untuk ya menguatkan pengaruh mereka. Ya, orang yang awam yang tidak menggunakan akal sehatnya dan kecerdasannya menjadi tumpul ketika menghadapi orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, yakin, percaya, karena mereka keturunan Rasulullah, sobat-sobat. Baiklah sobat-sobat, saya akan tayangkan dua cuplikan video. Ya, saya sendiri menyimak video ini ya aneh dan juga ya pembodohan sekali, sobat-sobat. Nah, ini videonya, sobat-sobat. Hakala. Ini kita punya apa namanya nih, siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak anaknya, siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden.
Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi hampir itu kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Segenap para habaib keturunan Al-Hamid Al-Mahdar bin Yahya Al-Haddar bin Jindan, kami keturunan beliau. Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang mana setiap hari berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, dan dikatakan di dalam riwayat Syekh Abu Bakar bin Salim punya saudara kembar namanya Agil bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomat beliau, ruhnya pernah turun ke dunia untuk menolong kakeknya sebelum beliau dilahirkan. Ya, itu tadi sobat-sobat, video yang pertama mengatakan siwaknya lebih hebat dari kursi pejabat. Ya. Siwaknya katanya bisa memperpendek jembatan Shiratal Mustaqim, sobat-sobat. Aduh, dari mana ini ya sobat-sobat? Ya, beragama itu kan harus berdasarkan dalil. Dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, dari mana bisa mengatakan siwaknya lebih mulia dari kursi para pejabat? Bahkan siwaknya sobat-sobat bisa memperpendek sirat, jembatan Shiratal Mustaqim, sobat-sobat. Ya, yang nanti kita akan berjalan di sana ketika di Yaumil Mahsyar nanti. Luar biasa sobat-sobat kebohongannya. Ya, tapi anehnya sobat-sobat, banyak yang percaya, banyak yang mau yakini cerita hurufat, cerita bohong, dusta seperti ini sobat-sobat. Dan yang kedua, ini lebih luar biasa lagi sobat-sobat. Coba bayangkan oleh sobat-sobat ya. Orangnya belum lahir, tapi ruhnya katanya diturunkan oleh Allah untuk menolong kakeknya. Luar biasa kan sobat-sobat. Jadi ada orang yang bisa melihat ruh turun. Aduh, ini luar biasa sekali ya. Ya, sedangkan Nabi Muhammad saja tidak bisa melihat ruh. Ruh itu masalah yang gaib. Ini kan kebohongan yang sangat luar biasa. Tetapi sobat-sobat, setelah ramai ya, setelah munculnya hasil tes DNA dari ya Mbak Alawi dan keturunannya, ternyata gen mereka bersambung kepada Yahudi, bukan kepada orang Arab. Artinya mereka bukan orang Quraisy dan otomatis bukan keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi para Habib ini sobat-sobat sekarang terbongkar tuh. Ya. Kebohongan besar mereka, kedustaan besar mereka yang selama ini mengklaim mereka sebagai keturunan Rasulullah. Sehingga mereka dengan seenaknya saja berbicara. Tetapi kalau kita layangkan ingatan kita pada sejarah, ya jangankan berdusta kepada manusia, Al-Quran saja mereka manipulasi. Al-Quran saja
mereka otak-atik untuk disesuaikan dengan nafsu mereka. Apalagi hanya berbohong kepada manusia. Al-Quran itu firman Allah. Mereka berani mengotak-ngatiknya. Mereka berani memanipulasinya untuk disesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Maka wajar sobat-sobat kalau mereka begitu entengnya, begitu ringannya, tanpa beban, bahkan tanpa merasa berdosa, berdusta, bercerita hurapat, dongeng, dan sebagainya. Jadi wajar. Sobat-sobat. Jadi sobat-sobat, apa yang ada di 2 video tadi, kalau kita mau sedikit menggunakan akal sehat kita mau memfungsikan otak kita dengan benar, tentu saja kita tidak akan percaya dengan cerita-cerita dongeng seperti itu, dengan cerita-cerita hurapat seperti itu. Tetapi banyak orang yang silau dengan gelar Habib, yang katanya keturunan Rasulullah. Padahal setelah keluarnya tes DNA, setelah gonjang-ganjing masalah keabsahan Habib, maka terungkap bahwa keturunan Rasulullah gelarnya bukan Habib, tetapi Syarif untuk yang laki-laki, Syarifah untuk yang perempuan. Ini sengaja kan? Jadi kebohongan mereka juga yang berhubungan dengan Nabi, yaitu masalah keturunan. Jadi legitimasi Habib mereka bangun, mereka dapatkan dengan kedustaan, sobat-sobat, dengan dongeng, dengan cerita-cerita hurufah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.